Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Hai Sagittarius, sahabat saya di kantor Sagittarius dan beberapa orang dekat di kehidupan saya juga Sagittarius. Oh, menantu saya Sagittarius. Hai. Saya nggak tahu dia lihat ini atau enggak. Kalau menantu saya kayaknya nggak suka lihat yang beginian. Oke. Apalagi ngelihat mertuanya gitu bacain tarot, ya ampun. Dia sibuk dengan babynya ya, dengan cucu saya. Oke. Never mind. My dear Sagittarius, terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan The Hidden Truth untuk kalian. Sebenarnya kartu yang ini saya mau bukanya satu aja, tapi untuk kalian dapat dua. Ya udahlah, bonus satu ya. Ada The Star dan ada Four of Summer. Dua-duanya tuh luar biasa kartunya. Nggak percaya? Saya bacain ya. Look to the future with hope and optimism. The power of faith to move mountains. Happy change that being relief from challenging times. Ini gambar di belakang, ini The Star. The Star bicara tentang masa depan, oke? Dan di sini ada bilang happy change, perubahan. Nah, perubahan yang bikin happy gitu untuk para Sagittarius. Oke, kita nanti langsung dijabarin ya, tapi saya bacain kartu keduanya dulu ya. Four of Summer, being distracted and failing to see a magical opportunities. Okay, taking someone or something for granted, discontentment with life. Oh, oke. Gini jadi bacaannya, my dear Sagittarius. Ada hal yang akan menjadi perubahan di dalam hidupnya Sagittarius yang sekarang masih hidden, masih tersembunyi, dan itu saya buka di bacaan yang ini. Jadi mungkin ini relate dengan kalian, tapi bisa juga tidak resonate, tidak relate karena bacaannya adalah general reading. Tentu saja ya, bisa sangat relate kalau itu personal reading dan tentu saja tidak melalui YouTube channel yang publik lihat gitu ya. Oke, so apa yang terjadi untuk hidupnya Sagittarius adalah adanya perubahan yang tanpa Sagittarius sadari, gitu. Karena di sini dibilang Sagittariusnya nggak ngelihat itu. It's something magical. Saya nggak percaya dengan magic-magican yang klinik-klinik gitu ya. Bukan itu. Magical di sini itu seperti sebuah keajaiban. Okay? So, in the future ada life changing, ada perubahan hidup yang luar biasa. Kan saya tadi udah bilang, magical. Tapi tidak terlihat atau belum terlihat oleh para Sagittarius. Untuk itu mungkin bacaan ini dibuat karena ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang belum terlihat pada saat ini oleh Sagittarius. Something magical, bahkan something yang mungkin menurut kalian kayaknya impossible. Kayaknya nggak bisa deh Mbak Lucy. Kayaknya kok beneran nih akan terjadi gitu. Oke, ya sekedar intermezzo, saya melontarkan sesuatu kepada sahabat Sagittarius saya dan dia akhirnya malam-malam ngechat saya sambil bilang, yang lo bilang itu cuma ngebullshit apa beneran sih? Dia mempertanyakan itu. Saya jawabnya cuma gini, apa yang terlontar dari omongan saya biasanya kejadian. Karena kalau itu nggak ada apa-apa, saya nggak akan ngomong apa-apa juga, gitu. Ngerti ya? Kalau ada yang saya omong, itu berarti ada sesuatu di situ. Karena saya ngomongnya spontan uhui, oh bukan itu. Oke, bukan itu. Spontan secara memang itu ngomong gitu. Bukan yang dipikirin nih gimana caranya membuat dia senang. Jadi saya mikirin, oh saya ngomong ini aja biar dia senang. Enggak.
Enggak, it's just like that, terlontar, dan itu biasanya terjadi. Dan pada saat terjadi orang pasti akan balik lagi ke saya sambil bilang, "Balu sih beneran terjadi." Oke. Amin. Kalau memang itu yang dibutuhkan oleh orang tersebut ya. Jadi diaminin aja. Nah, begitu juga dengan bacaan yang ini. In the future, my dear Sagittarius, yang belum tampak sekarang itu akan terjadi, akan kejadian, life changing moment, atau sesuatu yang benar-benar akan merubah hidup kalian, perubahan di dalam kehidupan kalian. Di sini dan ditulis a faith that can move mountain. Jadi harus punya iman bahwa hal itu memang bisa terjadi. Jadi menurut saya kenapa apa yang saya omongin itu bisa terjadi? Karena pada saat saya ngomong orang itu langsung bilang amin. Oke, iya terjadi. Dan itu akan terjadi. So bukan kekuatan dari saya pribadi, tapi kekuatan dari orang tersebut meyakini bahwa hal itu akan terjadi. And it happened. Dan itu terjadi. Saya pribadi tidak punya kekuatan itu. Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya hanya orang biasa. Tapi jika pesan itu terlontar dari saya di bacaan tarot maupun apapun itu di conversation, di pembicaraan-pembicaraan yang ada, itu hanya sebagai pesan yang terlontar. Dan apakah orang tersebut mengamini dan mengimani hal tersebut, dan itu yang bisa kejadian. Berarti ya, like a suggestion, sugesti, ya bisa juga seperti itu. Tapi ya menurut saya kekuatan orang tersebut yang mengamini, yang mengimani itu yang bisa membuat hal tersebut terjadi. Karena kalau orang tersebut bilang mana mungkin, nah itu namanya mind blocking, ngeblok semua yang harusnya memang datang untuk orang tersebut, nggak jadi datang gara-gara diblok sama dirinya sendiri. Yang tadi bilang iman dapat memindahkan gunung. Nah ya memang benar. Sekuat itu gitu loh. Bukan benar-benar gunungnya pindah, tapi sekuat itulah iman. Faith. Ya. Jadi ya kalau memang kalian tahu, wah ini ada life changing yang akan merubah hidup saya di kemudian hari, dan ini menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik dari hidup yang sekarang, aminin aja. Oke? Aminin aja yang baik-baik. Nah, seperti itu. Baik, kita buka kartu selanjutnya. Saya nggak bisa buka terlalu panjang ya bacaannya, karena memang waktunya sedikit. Oke. Ya, mungkin cuma 15 sampai 20 menit aja. Mungkin, nggak tahu ini. Udah berapa? 7. Fine. The Hangman yang terbalik, tidak ada lagi penundaan, itu akan berlangsung secepat kalian percaya bahwa itu akan berlangsung. Oke, so tidak ada lagi penundaan karena The Hangman-nya terbalik. Oke, apalagi? Lanjut. Ten of Wands yang juga terbalik. So beban-beban masa lalu kalian itu tinggalin aja di tahun ini. Tahun depan gak usah dibawa-bawa lagi, karena memang itu gak akan ngintilin kalian lagi, gak akan ngikutin kalian lagi. Karena life changing itu benar-benar perubahan besar di dalam kehidupan kalian, my dear Sagittarius, sehingga membuat kalian benar-benar rasa wow, ini memang perubahan yang luar biasa. Oke. Sorry. Ini lagi. Four of Swords-nya juga terbalik, sama tuh kayak tadi The Hangman ya. Apa yang di tahun 2022 mungkin selama ini, nggak tahun 2022 aja, atau selama inilah ya, membuat kalian masuk ke dalam, ini kan coffin ya, masuk ke dalam kotak kalian, dan kalian berusaha keluar kok susah banget. Itu secara cepat akan berganti menjadi kalian bisa keluar dari situ, dan kalian bisa melakukan hal-hal yang memang sebenarnya ingin kalian lakukan gitu, yang selama ini mungkin tertunda karena satu dan lain hal, tapi bisa dilakukan ya ini bacaannya bilang begitu ya. So itu bisa going on and on, dan terus dan berlangsung menjadi perwujudan dari apa yang menjadi keinginan kalian selama ini yang tertunda.
Oke, so life changing yang tadi dibicarakan ini benar-benar kayak flip ya, kayak benar-benar terjadi perubahan gitu, perubahan di kehidupan kalian, dan perubahannya itu dari sesuatu yang mustahil, terlihat mustahil, menjadi hal yang benar-benar nyata dengan catatan you have faith, kalian punya iman untuk itu, kalian percaya bahwa itu hal akan terjadi. Pertanyaannya gini, kalau yang kalian inginkan itu adalah hal yang buruk gimana? Ada ya? Ada nggak sih? Ada nggak sih orang yang menginginkan hal yang buruk? Ya sorry itu saya ada. Tapi biasanya hal yang buruk itu bukan untuk diri sendiri ya, untuk orang lain gitu. Saya ingin hal yang buruk terjadi pada si A atau si B atau si C atau siapapun itu gitu ya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa my dear. Bisa. Kata-kata itu juga bisa membunuh. Tapi kalau itu terjadi terus kalian sorak, wehehe, musuhku dikalahkan. Oh wow. Tidak berhenti sampai di situ my dear. Kalian ingat karma baliknya? Balik lagi ke kalian loh. So berbaik-baiklah dengan semesta, berbaik-baiklah dengan apapun itu juga. Jadi wish, mintalah yang baik-baik. Dan life changing yang ini, mintalah juga yang baik-baik gitu. Aminin yang baik-baik. Jangan yang jahat-jahat, nanti karma baliknya ke kalian itu loh ya. Ini balik lagi ke kartunya. Iya, kalian bisa keluar dari box kalian, dari kotak kalian, dari hal yang kemarin-kemarin menjadi life burden kalian, beban yang kalian bawa terus-menerus. Ini terbalik juga ya. Jadi memang kalian bisa keluar dari situ, tapi tentu saja dengan keyakinan kalian. Ya. Dengan keyakinan kalian tanpa menyakiti siapapun. Oke? Tanpa merugikan siapapun. Nih. Waduh. Ada The Hermit tapi terbalik. Oke, never mind. Two of Swords-nya juga terbalik. Kalian udah nggak ragu-ragu lagi bilang bahwa itu memang perubahan yang kalian inginkan. Kalian tidak lagi ragu untuk memilih. Ya, jadi yang belum kalian tahu bahwa perubahan itu nanti akan membawa kalian pada kepastian. Tidak ada keraguan-raguan lagi, tidak ada di crossroad lagi. Two of Swords ini bicara tentang crossroad. Ya, di persimpangan. Enggak, tapi kalian udah tahu nih mana nih, mau ada 4 jalan di depan atau 5 jalan di depan, kalian sudah tahu mana, which one, mana yang terbaik untuk kalian. Dan pada saat kalian memilih itu harus dengan keyakinan. Harus dengan keyakinan. Terus kalau dibilang, aduh mbak, yakin sih yakin, tapi ntar di depan nemuin kesulitan. Hey, mana ada sih hidup yang ada kesulitan? Hidup tuh selalu ada kesulitan kan my dear. Apapun itu gak ada yang smooth, lancar. Mau kalian sesultan siapa tuh, Raffi Ahmad, Nagita Slavia, ada rintangan buat dia. Enggak diomong aja di publik ya kan. Intinya adalah pada saat kalian menemukan crossroad terus kalian pusing. Nah itu kan yang bikin kalian bingung milih yang mana. Tapi kalau yang ini kalian sudah tahu karena kalian yakin, oh ini memang jalan yang ditujukan untuk kalian, dan kalian bisa memilih itu sebagai sebuah tujuan yang baik untuk kalian, untuk perubahan hidup kalian gitu. Oke. Tuh The Lovers. Oke, it's says ini kalau di bacaan cinta ada apa ya namanya? Soulmate gitu ya. Oke, soulmate. Tapi kalau di bacaan yang ini, karena ini nggak spesifik tentang cinta, ini kalau saya bilang adalah semesta yang memberikan kalian soulmate itu sendiri ya. Soulmate-nya dalam bentuk kepastian bahwa segala sesuatunya itu berlangsung dengan semestinya, sudah dijodohkan gitu, dalam tanda kutip ya, dijodohkan oleh semesta. Sesuatu itu memang untuk kalian, dan itu adalah perubahan untuk hidup kalian in the future, di masa depannya Sagittarius. Oke. Ini juga berarti kalian sudah menemukan pasangan jiwa yang tepat di dalam kehidupan kalian. Nggak melulu tentang percintaan ya, tapi bisa juga berpasangan dengan pekerjaannya, berpasangan dengan orang-orang di sekitar yang memang memberikan vibe yang positif untuk kalian. So,
kalian sudah menemukan itu. Kalau ada Sagittarius yang di pojokan situ bilang, saya belum nemu, halo, mungkin kalian nemu tapi nggak ngeh aja. Karena itu sudah terindikasi dari depan, kalian nggak ngeh. Tadi kan tuh yang Four of Summer tadi kan bilang, kalian nggak ngeh. Ada beberapa Sagittarius yang udah yakin. Tapi ada beberapa lagi yang nggak ngeh bahkan. Bahwa itu sebenarnya yang dimaksud oleh semesta untuk dia gitu. Sebagai pasangannya, sebagai soulmate-nya. Sekali lagi saya ulang, mau di bidang pekerjaan, kek percintaan, kek kehidupan, kek selalu ada itu, ikatan. Ikatan dengan yang dimaksudkan semesta untuk kalian, gitu. Seperti misalnya saya sangat dekat dengan orang-orang yang menjadi soul trap saya, orang-orang yang menjadi pasangan jiwa saya, bukan secara romance, tapi secara spiritual. Dia ada di hidup saya untuk membantu saya dan saya untuk membantu dia, gitu ya. Ini both side ya, dua sisi ya. Nah itu yang dimaksudkan oleh kartu ini di bacaan yang ini, oke? Tapi memang beberapa dari kalian nggak nyadar karena kartu pertama kalian juga bilang ada yang nggak nyadar dengan magical things itu, dengan sesuatu yang luar biasa itu, nggak nyadar atau belum nyadar. Coba sekarang kalian refleksi diri kalian sendiri and then nyadar. Which one which? Yang mana sih yang dimaksudkan oleh bacaan ini? Yang udah nyadar, congratulations, selamat. Kalian tinggal jalanin itu aja ya. Kayaknya kalau yang orang-orang terdekat saya yang Sagittarius kayaknya udah nyadar ya. Yang mana yang bisa jadi soulmate atau soul trap ya, sahabat jiwa, kalian udah tahu lah ya. Yang mana secara romance, yang mana secara memang terhubung benar-benar secara jiwa gitu, secara spiritual gitu ya. Oke. Lanjut dengan The Hermit yang terbalik. Oke, The Hermit bicara tentang pencerahan ya. Tapi yang ini terbalik. Ya, karena memang sebagian dari kalian belum tercerahkan. Gitu aja sih. Belum menemukan kliknya di mana gitu. Tapi tetap ada di bacaan Sagittariusnya, tetap ada. Kalau kalian belum menemukan itu, iya karena kalian belum menemukannya gitu. Masih dicari-cari ya, beberapa Sagittarius tuh masih dicari-cari gitu ya. Masih dicari-cari nih kebenarannya nih yang mana nih. Oke. Sedangkan di kartu terakhir kalian ini bagus banget adalah King of Cups. Sebenarnya udah jelas dan besar banget nih cinta yang cinta ya. Saya nggak bilang cinta-cintaan romance aja ya, cinta, love dalam hal spiritual juga. Itu ada orang-orang yang memang seperti itu di dalam kehidupan kalian. Tinggal kalian udah nemu atau belum. 1, 2, kalian ngeh apa enggak dengan hal itu. Sebagian dari kalian sudah ngeh, sudah mengerti. Oh, ini orang-orang ini memang dimaksudkan di dalam kehidupan saya, gitu. Yang bilang begitu Sagittarius ya, bukan saya nih. Saya lagi mencontohkan gitu ya. Si Sagittariusnya bilang, oh saya tahu orang-orang yang memang berperan besar dalam kehidupan Sagittarius, tahu. Tapi ya, emang itu ada. Cuma sebagian dari kalian belum ngerti, belum ngeh yang mana. Makanya saya bilang, kalau mendengarkan bacaan yang bagus atau yang baik, langsung diaminin. Saat itu juga jangan dipertanyakan, karena pertanyaan-pertanyaan itu akan ngeblok dan mungkin membuat kalian jalan memutar. Nah itu yang gak enak ya kan. Padahal udah jelas nih ada life changing nih untuk kalian, ada perubahan hidup yang luar biasa di kehidupannya sih Sagittarius gitu. Tapi kalau kalian nggak ngeh dengan prosesnya, kalian nggak ngeh dengan orang-orang yang memang berperan di dalamnya, kalian memang masih ingin ada di dalam kotak kalian sendiri, ya susah dong kejadiannya ya. Makanya ada yang bilang, nggak resonate kok. Nggak resonate atau belum resonate, ya kan? Nggak relate atau belum relate. Bisa aja itu belum karena kaliannya yang nggak mau tahu, yang nggak peduli, yang nganggap ini sebagai hal yang biasa aja tuh. Padahal segala sesuatunya tuh luar biasa loh. Luar biasa banget loh Sagittarius. Seriously.
Banyak hal luar biasa yang akan merubah hidup kalian. So, I feel so happy for you because ya banyak sekali Sagittarius di sekeliling saya dan saya sangat value mereka semua ya. Oke. So, yang selanjutnya yes or no question, silakan mempertanyakan satu hal, jawabannya adalah oke. Udah ada satu. Wow. Jawabannya no. Oke. Lah, kok gitu Mbak Lucy? Oke. Kenapa jawabannya no? Pasti ada alasannya. Karena ini kartunya adalah messenger of fire. Messenger, pembawa pesan. Kenapa tidak? Karena memang ada hal yang bukan buat kalian. So, jawabannya adalah no. Karena memang itu bukan buat kalian. So, something else. Sesuatu yang lain. Perubahannya bukan yang itu, tapi yang lain. Oke? Seperti itu, tapi nggak usah khawatir. Apapun bisa terjadi sesuai dengan yang semesta mau, sesuai dengan jalannya takdir. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah mikirin, ya kok jawabannya no. No for the reason. Karena yes juga for the reason. Keduanya punya tanggung jawab, keduanya juga punya resiko masing-masing. Oke, baik yes maupun no. Oke, pesan selanjutnya, ini sudah flip satu kartunya. Dari Fairy Oracle Card. Saya selalu bilang kartu saya nggak pernah bohong, kartu saya nggak pernah kebetulan. Transformation, bertransformasi. Ya kan, life changing tadi tentu saja akan mentransformasikan diri kalian, my dear Sagittarius. Okay. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that happening for your highest good. Surrender to the divine, menyerahkan kepada semesta, kepada Tuhan tentu saja, kepada yang punya kuasa tentu saja, tapi menyerahkan pada takdir kalian. Surrender to the divine. Dia bilang, si Fairy ini bilang transformasi atau life changing yang dari tadi kita omongin, saya omongin untuk kalian itu. Dia bilang surrender aja, serahkan saja, berserah aja, udah ikutin aja gitu loh. Ikutin aja. Ya. Embrace your transformation, the best is yet to come. Oke. So ikutin aja transformasinya. Ikutin aja perubahannya karena yang terbaik belum datang. Dan ini dimaksudkan for your highest good. Untuk hal yang jauh lebih besar dari apa yang kalian perkirakan selama ini. Ya, oke. It's a good message, I think. Bagus banget message-nya. I'm happy for you. Oke, lanjut dengan pesan berikutnya dari monologi. Monologi belum. Ini masih Archangel message. Oke, message-nya adalah live review. Oke, review lagi hidup kalian. Kalau kalian belum menemukan pencerahan itu, belum menemukan apa yang harus ditemukan, di review lagi. Oke, Archangel Jeremiah. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Kalau belum ada keseimbangan di hidup kalian, my dear Sagittarius, ya tentu saja tidak akan terlihat perubahannya. Bisa terlihat perubahannya pada saat kalian sudah mereview hidup kalian. Oke? Lanjut dengan monologi Oracle Card. A fiery climax approaches, full moon in Aries. Oke. Ini tadi yang yes or no-nya masuknya ke energi api ya. Karena itu sebabnya yang terakhir juga tentang perubahan, tapi yang memang perubahannya tidak seperti yang kalian duga gitu. Benar-benar perubahan yang segitunya bikin kalian, oh yang kayak gini kirain yang itu gitu, salah duga gitu ya. Oke, so ya
ada perubahan, dan memang ini sesuatu hal yang sangat tidak terduga untuk kalian para Sagittarius. Oke, tapi ini kan energi api, energi kalian juga ya. So ya memang ini terjadi untuk kalian. Ya ampun, saya udah ke message aja ya, saya belum buka kartu yang ini satunya. Perlu dibuka nggak? Nggak usah. Satu aja deh ya, satu aja ya. Biasanya saya buka satu, oh dua, oke. Biasanya saya buka sebelum pesan, tapi main saya buka aja itu. Oh 4. Oke, nggak apa-apa, 4 aja ya saya bacain ya. See, victory, akan ada kemenangan untuk kalian. That's good, kemenangan untuk kalian. Completion, akan ada yang terpenuhi. Ini apa? Ten of Cups ya, banyak hal, banyak berkat, banyak masukan ya. Masukan ke dalam kehidupan kalian. Good, ada motivation, motivasi untuk meraih hal tersebut tentu saja, dan happiness. Semua ini kartu yang tadi saya bacakan memang sumbernya dari ini, the sun, happiness, kebahagiaan untuk kalian para Sagittarius. Oke, sorry itu terbolak-balik tadi saya ngebacanya, harusnya ini duluan, tapi anyway kartunya toh tetap saya bukain semua, dan bagus-bagus juga untuk semua. Dasarnya adalah perubahan, life changing ya, perubahan di dalam hidupnya kalian in the future, dan itu akan membawa kalian the highest good tadi ya, sesuatu yang besar banget di kehidupan dan membuat kalian bahagia tentu saja, bukan sesuatu yang membuat kalian sedih, membuat kalian terpuruk atau jadi malah nggak karu-karuan gitu ya. Oke, sekian aja bacaannya my dear Sagittarius. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Selalulah semangat, selalu berbahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. And bye now.